With just one touch, I can with Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Daulia, mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari jurusan Pendidikan Geografi kelas A dengan NPM 252170111031. Pada saat kita melihat peta, wilayah yang ditampilkan hanya tampak sebagai garis batas dan warna yang berbeda. Namun, sebenarnya setiap wilayah itu memiliki suatu pola, karakter, dan juga fungsinya masing-masing. Ada wilayah terbentuk karena memiliki keseragaman, dan ada juga wilayah terbentuk karena memiliki aktivitas pusat yang menghubungkan dengan area sekitarnya. Lalu, bagaimana cara kita membedakan keduanya wilayah tersebut? Video kali ini saya akan membahas dua konsep penting dalam geografi wilayah. Yang pertama, region formal atau uniform region, dan yang kedua, region fungsional atau nodal region. Di mana penjelasan kali ini saya akan hubungkan dengan analisis wilayah sendiri, yaitu Kecamatan Cihideng sebagai contoh dari region formal dan juga Kelurahan Tugu Raja sebagai contoh dari nodal region. Sebelum masuk ke analisis wilayah, kita perlu memahami terlebih dahulu penamaan toponimi dari dua lokasi yang saya bahas. Pertama, Kecamatan Cihideng. Nama Cihideng berasal dari bahasa Sunda, yaitu Ci yang berarti air atau sungai, dan Hideng yang berarti hitam. Nama ini menggambarkan kondisi masa lalu di mana wilayah tersebut memiliki aliran air yang tampak lebih gelap karena vegetasi atau karakter tanahnya. Hal ini menunjukkan bahwa identitas ekologis sudah melekat sejak awal pada kawasan Cihideng. Yang kedua, Kelurahan Tugu Raja. Nama Tugu Raja merujuk pada keberadaan sebuah tugu atau penanda penting yang secara historis sering berfungsi sebagai pusat orientasi masyarakat. Nama dengan tugu biasanya memiliki nilai strategis, administratif, atau historis sehingga sangat relevan jika nanti wilayah ini dijadikan contoh dari region nodal. Pertama, region formal atau uniform region adalah wilayah yang mempunyai keseragaman karakter baik secara fisik maupun sosial. Nah, kondisi fisik di Kecamatan Cihideng sendiri, Kecamatan Cihideng memiliki karakter fisik yang relatif seragam. Contohnya seperti yang pertama, lingkungan pemukiman perkotaan. Yang kedua, topografi yang didominasi oleh dataran. Yang ketiga, penggunaan lahan yang teratur untuk pemukiman, fasilitas, pendidikan, serta kawasan perdagangan kecil. Keseragaman inilah yang membuat Kecamatan Cihideng cocok sebagai contoh dari uniform region. Wah, kondisi sosial di Kecamatan Cihideng secara sosial, masyarakat di Cihideng itu memiliki karakter urban, di mana kepadatan penduduk yang cukup tinggi, lalu akses pendidikan yang memadai, serta mobilitas penduduk relatif yang aktif. Nah, pola kehidupan masyarakat inilah itu cukup homogen karena terpusat pada aktivitas perkotaan. Lalu, untuk kondisi ekonomi di Kecamatan Cihideng, aktivitas ekonomi itu didominasi oleh sektor perdagangan, jasa, UMKM, fasilitas komersial yang lebih kecil. Lalu, di mana kesamaan jenis aktivitas ekonomi inilah yang memperkuat posisi Cihideng sebagai wilayah yang seragam dalam secara fungsi dan juga struktur di region uniform. Yang terakhir, untuk penerapan studi geografi di wilayah Kecamatan Cihideng itu bisa dianalisis melalui tata guna lahan, pola persebaran pemukiman, mobilitas penduduk, dan juga interaksi ruang antar kelurahan, yang dimana semuanya itu memperlihatkan keteraturan bersifat uniform. Yang kedua, kita akan membahas tentang region nodal terkait Kelurahan Tugu Raja. Region nodal itu berbeda dengan region uniform, karena region nodal itu ada wilayah yang terbentuk adanya pusat aktivitas yang menghubungkan daerah satu dengan daerah di sekitarnya. Nah, di sini saya akan mengambil contoh yaitu kondisi fisik. Di Tugu Raja sendiri, kondisi fisiknya itu berada di dalam perkotaan dengan akses transportasi yang cukup strategis untuk dijangkau oleh masyarakat, serta kondisi fisiknya itu didukung untuk aktivitas pusat seperti posisi di jalur yang ramai, lalu banyaknya aktivitas umum ataupun fasilitas umum dan juga pemerintahan, serta aksesibilitasnya juga tinggi. Nah, yang kedua, untuk kondisi sosial di Tugu Raja sendiri,
itu memiliki beragam karena kondisi sosial di wilayah ini tuh sebagai tempat bertemunya berbagai aktivitas seperti perkantoran, pelayanan masyarakat, fasilitas komersial, kegiatan interaksi harian, yang dimana itu sebagai titik pertemuan. Lalu untuk yang ketiga itu kondisi ekonomi. Tugu Raja sendiri itu memiliki banyak aktivitas ekonomi yang berskala pelayanan publik seperti toko, kantor, kelurahan, lalu layanan pendidikan, pusat transaksi dan juga lokal. Nah, hal ini tuh menjadikannya sebagai titik pusat pelayanan bagi masyarakat di sekitarnya. Nah, yang terakhir untuk dalam penerapan studi geografi, Tugu Raja dapat dianalisis melalui pola jaringan jalan, aksesibilitas, interaksi keruangan, pusat pelayanan yang semuanya itu mengarah pada terbentuknya region nodal. Rumah Sakit TMC di Kelurahan Tugu Raja berperan sebagai pusat pelayanan kesehatan yang menarik arus pasien, tenaga medis, transportasi, dan informasi. Aktivitas ini membuat wilayah sekitarnya berkembang, ditandai dengan munculnya apotek, warung, toko alat kesehatan, dan layanan transportasi. Karena menjadi pusat interaksi dan pelayanan bagi masyarakat sekitar, Rumah Sakit TMC membentuk sebuah region nodal yang menggerakkan kegiatan ekonomi dan mobilitas di Tugu Raja serta wilayah sekitarnya. Nah, untuk analisis hierarki di Tugu Raja dalam struktur ruang, Tugu Raja menempati posisi hierarki pelayanan tingkat kelurahan yang berfungsi sebagai pusat administrasi, pusat pengurusan dokumen, pusat pelayanan masyarakat, dan juga penghubung antar warga dengan kecamatan. Nah, untuk kesimpulannya, bisa dinyatakan bahwa Kecamatan Cihideng merupakan contoh region formal karena memiliki keseragaman kondisi fisik, ekonomi, dan juga sosial. Sedangkan Kelurahan Tugu Raja merupakan region nodal karena memiliki pusat aktivitas yang mempengaruhi wilayah sekitarnya serta membentuk hubungan fungsional. Oke, kita sudah di akhir video, dan sebelum saya menutup video ini, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dosen, Bapak Darius Darmawan yang telah memberikan tugas ini. Dengan melalui tugas ini, saya bisa memahami lebih mendalam terkait konsep region formal dan juga region nodal yang diterapkan langsung pada wilayah tempat tinggal saya. Dan juga saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf untuk kurang dan juga lebihnya. Terima kasih banyak. Dan sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.